Sebelum saya tanya dulu ke Bung Pitra atau Bung Fredrik, bebas yang mau menanggapi siapa. Bahwa tadi betul apa yang disampaikan oleh Prof. Marwarar, bahwa berita acara sumpah bisa dicabut kalau ada pemecatan dalam tanda kutip ya oleh organisasi advokat. Nah ini organisasi advokat sudah mengeluarkan atau pemecatan di 2022. Tapi kemudian digunakan untuk kasus di 2025. Itu gimana? Oke, Bang Fredrik silakan. Menurut saya begini ya. Pertama, kita harus jernih melihat dalam undang-undang siapakah yang berhak mengangkat advokat. Tentu itu adalah organisasi advokat. Ya. Pengadilan Mahkamah Agung pun tidak berwenang mengangkat seorang advokat. Itu undang-undang itu. Harus disadari. Berita acara sumpah itu dalam pasal 4 memang diwajibkan untuk melakukan sumpah. Tapi berita acara sumpah itu bukan pengangkatan advokat. Pembekuan berita acara sumpah menurut saya ini adalah melanggar dalam hal masalah soal tata negara. Karena apa? Berita acara sumpah itu hanya bisa dinyatakan itu tidak berlaku berdasarkan karena profesi advokatnya telah dicabut atau diberhentikan oleh organisasi berdasarkan ini dan itu. Kemudian pemberhentian seorang advokat bahwa Bung Rasman dan Bung Firdaus masih bisa beracara, masih punya hak sebagai advokat. Kalau menurut pendapat saya, beliau-beliau ini masih sah. Karena mereka punya berita acara pengangkatan, surat keputusan pengangkatan advokat kan belum pernah dicabut. Apalagi dalam hal ini, sebenarnya rekan Firdaus katanya sudah dipecat. Tapi pemecatan seorang advokat tidak semudah kita beli kacang goreng. Dalam hal ini kan wajib disidangkan oleh namanya sidang kode etik. Saya mau tanya ke Bung Firdaus. Tidak bisa dalam hal ini, hari ini saya nggak senang, saya hari ini pecat. Iya. Anda hari Kamis kan sidang lagi. Ya. Hari Kamis sidang lagi. Iya. Hari Kamis tanggal 20 Februari 2025. 20 ya, saya sidang lagi. Anda akan datang? Saya datang pakai toga dan saya akan mengajukan surat kartu anggota kami yang baru. Vera di WPI. Dan mungkin hakim akan mengeluarkan Anda nanti. Saya akan lapor kalau saya dikeluarkan. Itu berarti pelanggaran konten of court juga kalau saya dikeluarkan. Jadi begini Bang Aiman, saya jelaskan bahwa pemecatan saya ini kayak Anda akan datang betul dengan toga? Datang. Dengan segala konsekuensinya, meskipun hakim tidak akan menerima Anda, saya yakin itu. Saya datang. Jadi gini, sebentar. Saya ke Prof. Marwarar. Pak Marwarar, kalau nanti datang padahal berita acara sumpah sudah dicabut, maka akan jadi masalah nanti, betul? Ya, lepas daripada masalah sumpah yang tadi barangkali sudah dibahas sedikit ya, itu adalah dua hal yang berbeda sebenarnya di dalam hal ini. Mungkin kalau dicabut sumpah itu sudah seperti suatu penetapan tun itu sebenarnya. Tetapi yang menjadi masalah sekarang harus diingat, teritorial pengadilan itu berbeda dengan soal keanggotaan. Ini adalah teritorial. Kalau dilarang misalnya Pak Oibowo Oibowo datang di sidang itu hak hakim. Tidak ada urusannya bahwa Anda belum dipecat. Tetapi kalau ada contempt of court di sini, hakim menentukan Anda tidak bisa, itu memang tidak bisa. Kalau Anda masuk lagi, itu bisa barangkali menjadi urusan yang panjang dengan kepolisian kan. Tetapi perlu diingat. Jadi sebentar, kalau nanti Bung Firdaus itu masuk di hari Kamis nanti, pasti akan ditolak oleh hakim. Ya saya kurang tahu pendirian hakim, tapi dia berwenang untuk melakukan. Berita acara saya sudah dibekukan. Prof, ini kan katanya contempt of court. Mahkamah Agung rilis. Mereka udah buat laporan di Bareskrim, Prof. Nah kira-kira belum ada putusan pengadilan berkekuatan tetap. Apakah itu sudah sah? Contempt of court itu berlaku terhadap kami sehingga kami dibekukan itu, Prof. Dalam menjaga ketertiban kita harus pisahkan ini. Itu tugas hakim yang bersidang untuk memelihara ketertiban. Walaupun belum ada putusan? Ya belum ada pun nggak apa-apa. Tetapi pengalaman menunjukkan itu sudah cukup bukti itu kan tadi. Yang direkam, yang rekamannya diputar. Tapi Prof, ada sedikit Prof. Sampai hari ini saya sudah dengar informasi dari banyak orang termasuk Prof juga. Adakah diatur sekarang terkait dengan undang-undang contempt of court Indonesia? Kan belum ada. Belum ada undang-undangnya, tetapi adalah kebutuhan dan itu menjadi hak. Iya, tapi kalau ada pasal saya tidak setuju dengan boleh nggak setuju. Maaf, Prof. Tapi kalau saya bertanya dulu. Tidak mampu memelihara ketertiban di ruang sidangnya, itu dia berarti tidak. Prof,
tidak mampu untuk melakukan itu. Itu Jadi Prof. kalau dia sudah dinyatakan Anda melakukan pelanggaran, tidak boleh datang di persidangan, itu kalau Anda datang lagi, itu juga mengulang lagi contempt of court. Prof, saya kasih Bisa mengulang lagi konten. Tidak, Iman, saya kasih gambaran karena Prof kan tadi banyak cerita belum tahu betul kasusnya. Gini Prof, ada tadi namanya inisial H dan I. Mereka ini mengaku satu Aspri, satu lagi bilang bukan Aspri. Sehingga membuat pengaduan datang ke saya bilang dia dilecehkan Prof. Oke. Lalu kemudian si laki-laki ini bilang, oh saya tidak tahu itu anak mangga besar, janda beranak satu, bla bla bla. Belakangan dibuatnya laporan polisi Prof. Setelah buat laporan polisi, baru kemudian tidak tahu tiba-tiba diduga mereka bekerja sama. Oke Prof, masuklah kasus ini. Prof harus tahu pencemaran nama baik pasal 27 ayat 3. Saya kira bisa kita potong Pak Iman, ini suatu dua peristiwa yang berbeda. Prof ada dikit Pak. Bentar, apa yang Anda 34 sampaikan? bulan Prof. Nah saya mau kasih tahu. Singkat Di aja. sidang pertama kami Prof, sidangnya udah 4 kali Prof. Sidang pertama, kedua dan ketiga. Sidang pertama, mohon maaf, hakimnya menurut kami ya sudah ratusan kali sidang, sangat luar biasa. Ya kalau kita bilang straight, very very straight. Menengok ke belakang aja, saudara terdakwa lihat sini. Saya bilang izin yang mulia, saya ini ada vertigo, saya lihat ke belakang. Kan gitu ya. Kalau saya kaitkan dengan pernyataan dari Pak Mahfud MD, wah ini luar biasa nih Prof. Pak Mahfud MD ngomong begini. Pada tanggal 7 November 2024, Mahfud MD, sebutan yang mulia bagi hakim sangat berlebihan. Merujuk pada kasus-kasus menurut beliau tidak pantas dipanggil yang mulia lagi. Nah, tapi saya bukan bahas yang ini. Saya mau kasih tahu bahwa sidang pertama dibuat penetapan. Ada ketua tim kami Pak Lecu, nanti ditambahkan oleh Pak Sekjen masalah perbandingan hukumnya. Karena Sekjen kami luar biasa, Pak Ade. Terbuka untuk umum dan live. Karena ini pencemaran nama baik, bukan tindakan asusila atau apalagi di bawah umur. Tidak Prof. Yang kedua terbuka untuk umum. Live. Yang ketiga terbuka untuk umum. Tiba-tiba agenda sidang keempat Adinda Fitra dan Bang Frederick di situ tanpa ditanya ke kami. Langsung duduk, dihadirkan terdakwa, kemudian hakim mengatakan bahwa kami sudah bermusyawarah, maka sidang pemeriksaan tertutup dan tidak boleh live. Kagetlah kami Prof. Ada apa? Kenapa kok dipaksakan tertutup sebelumnya terbuka? Kan begitu. Di mana-mana Prof, seorang terdakwa takut bertemu dengan pelapor karena akan dibuka aib dia. Sekarang kebalik Prof, saya minta dibuka, dia minta ditutup. Karena itu tadi Prof, urusan sepetak sawah yang digarap. Tetapi ini tidak ada urusannya dengan garap-menggarap di situ. Saya pastikan tidak ada di situ video cabul, tidak ada. Tidak ada yang namanya buka-bukaan, tidak ada. Tapi yang ada adalah bukti percakapan dan keterangan dari si perempuan itu bahwa merujuk pada, saya tidak bermaksud Prof mengintervensi pikiran Prof karena saya tahu abang Prof saya ini luar biasa. Pada MOU Kapolri, Jaksa Agung dan Kominfo bahwa kalau yang disampaikan itu adalah perbuatan nyata, tidak ada tindak pidana. Nah si laki-laki yang menggarap ini dia bilang, saya sudah pegang, saya kecewa, ternyata keras, tidak sesuai dengan aslinya di salah satu apartemen. Nah kira-kira kalau dia udah ngaku yang ini digarap sawahnya, mereka garap-menggarap, kenapa saya yang dibawa-bawa sampai berita acara sumpah? Tapi itu ini, saja Prof. Ini barangkali saya tidak masuk ke situ. Itu Iya, adalah saya satu setuju, betul. masalah lain. Kalau ada suatu protes kita terhadap penetapan hakim, sidang dinyatakan tertutup yang kita merasa bahwa tidak memenuhi syarat, itu ada mekanisme yang bisa. Meskipun tadi merasakan bahwa ada ketidakadilan karena mau buka-bukaan begitu kurang lebih lah ya. Tapi itu kemudian hakim adalah memutuskan untuk ditutup. Mekanisme itu ada, kita akan mengajukan protes dulu kepada pimpinan. Sudah diajukan, Bang. Saya Prof sujud begini. Bentuk pengajuannya apa? Bentuk apa? Ya, saya lakukan pertama
Mohon maaf yang mulia, ada rekamannya. Oh enggak, jadi kita tentu tidak lagi melihat itu sebagai antara Anda dengan hakimnya, tetapi kontrol atau pengawasan atasan yang akan Apa yang bisa dilakukan? Ya dilakukan, kita mengajukan protes Kami sudah lakukan, Prof. Itulah dia yang terjadi. kepada siapa? Kepada dilakukan? ketua majelis. Bukan ketua pengadilan. Tunggu Pak, saya jelasin. Saya ajukan, Prof. Kemudian langsung dia marah. Tidak bisa. Sidang saya diskor. Makanya terjadi kegaduhan itu. Ya, Itu, jadi saya Prof. kira keputusan itu akan diambil pimpinan. Saya kira begitu. Jadi mekanismenya bukan kepada majelis itu lagi kalau memang kita menentang keputusan atau penetapan yang ditetapkannya. Kepada ketua Dan pengadilan. kami sudah buat Kepada surat. ketua Jadi kami buat surat. Ketua pengadilan keputusan itu ada mekanismenya, maka Ya. kegaduhan itu tidak perlu terjadi. Tidak perlu. Tapi apakah kemudian yang dilakukan misalnya ada hak? Jawabannya ada. Ada. Tinggal caranya ada seperti ya? apa. Ya, Nanti Oke, bagaimana. terima kemudian kasih. Ada berarti. Seterusnya kita akan simak sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara.